Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau belajar mendengarkan suaramu, isi hatimu. Terangi kami ya Tuhan oleh rohmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita sudah sampai di penghujung Injil Yohanes. Ini adalah pasal yang terakhir dari Injil Yohanes. Dan setelah itu kita akan masuk kisah para rasul ya. Nah, kita akan membahas Injil Yohanes pasal yang ke-21. Dan untuk pasal 21 ini saudara ya, kita akan bagi dalam 2 episode. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu ayat 1-14. Nanti di episode yang akan datang kita akan bahas ayat 15 sampai dengan 25 sampai dengan selesai. Nah, pasal 21 ini penutup dari Injil Yohanes. Pasal ini secara garis besar bisa kita bagi dalam 3 bagian ya. Bagian pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid saat mereka sedang mencari ikan. Yesus memenuhi jala mereka, lalu dengan sangat akrab datang dan makan bersama mereka. Nah, itu 1-14 yang akan kita bahas ya. Di tayangan yang akan datang, ini bagian kedua, apa yang Yesus bicarakan dengan Petrus setelah makan. Ya, ada mengenai dirinya sendiri, ada mengenai Yohanes, lalu kesimpulan dan hikmat dari kitab Injil itu sendiri ya. Nah, kita akan mulai ya ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, ya, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, saudara, ini adalah penampakan ketiga yang dicatat oleh Injil Yohanes ya. Tapi kali ini bukan saat mereka beribadah, berdoa, tetapi saat sedang di pinggir pantai. Setidaknya yang dicatat, yang satu perahu dengan Simon Petrus ya, saat berjumpa dengan Yesus di sini ada 5 orang murid. Ada Petrus, Thomas, Nathanael ya. Dan 2 orang lagi menurut banyak penafsir adalah Andreas dan Filipus. Perhatikan, penampakan-penampakan Yesus dilakukan ketika mereka sedang bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Hal ini menyeratkan kepada kita para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Sekali lagi, kekristenan bukan kehidupan yang soliter. Harus bersama-sama. Yesus mau muridnya bersama-sama, tidak terpisah-pisah ya. Nah, ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, perhatikan di sini, ayat ini bukan ayat biasa, saudara ya. Ungkapan Simon Petrus, "Aku pergi menangkap ikan." Pernyataan "aku pergi menangkap ikan" ini bukan perkataan biasa, saudara. Kalau orang lain, nelayan biasa yang mengucapkan itu nggak apa-apa. Ini Petrus yang mengucapkan, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Sebab Petrus jelas-jelasan dipanggil Tuhan dari nelayan. Tuhan bilang, mulai hari ini engkau menjadi penjala manusia, tidak lagi penjala ikan. Petrus meninggalkan jala ikannya. Dia dengan sepenuh hati mengikut Yesus. Dia tidak pernah balik lagi, saudara, untuk menjala ikan. Dia mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi. Makanya statement "aku pergi menangkap ikan", statement ini tanpa disadari Petrus, ini bisa menjadi statement bahwa ia ingin kembali kepada kehidupan yang lama sebagai penjala ikan. Ini bukan soal pekerjaan sebagai nelayan, itu salah. Tapi ini masalah panggilan kehidupan yang Tuhan berikan sama Petrus.
Tanpa dia sadar, Petrus nyaris kehilangan panggilannya yang utama, saudaraku. Petrus nyaris meninggalkan panggilan yang mulia yang Tuhan telah tetapkan. Dan lihat di sini, bagaimana Petrus dalam tanda petik menjadi provokator untuk teman-temannya. Maka saya katakan ini masalah. Yes, Petrus itu orang yang sangat berpengaruh dan terkemuka di antara para murid. Itu sebabnya nanti kalau kita membahas kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemui Petrus itu sebagai soko guru jemaat, atau satu dari 3 rasul yang paling dituakan, bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Ini orang berpengaruh, saudara. Saudara, semakin seseorang punya pengaruh, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin Tuhan mempercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebuah kuasa pengaruh untuk bisa berbicara kepada banyak orang, semakin besar tanggung jawabnya. Karena mau gak mau, saudara, ketika kita punya kuasa itu, kita punya influence itu, ya, kita akan memberikan pengaruh kepada sekeliling kita. Entah itu pengaruh yang baik, entah itu pengaruh yang buruk. Ini Petrus. Aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya langsung bilang apa? Kami ikut pergi juga dengan engkau. Tuh, lihat. Petrus yang nyaris kehilangan panggilan, tapi tanpa terasa dia bisa mempengaruhi teman-temannya juga ikut diseret untuk balik kepada kehidupan yang lama. Tebak apa yang terjadi malam itu, mereka tidak nangkep apa-apa. Saya percaya Tuhan turut campur tangan dalam hal ini. Bukan karena mereka kurang pengalaman, saudara. Tapi hal ini menjadi semacam peringatan bagi mereka. Tidak boleh mereka kembali pada kehidupan yang lama. Mereka tidak dipanggil untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Bukan satu kebetulan mereka tidak menangkap apa-apa. Saya percaya ini teguran, ini peringatan keras dari Tuhan untuk mereka. Ya. Untuk mereka jangan sampai kehilangan panggilan mereka. Mereka itu penjala manusia sekarang, bukan penjala ikan lagi. Sekali lagi, bukan bekerja itu salah, bukan jadi nelayan itu salah. Tapi kita semua Tuhan sudah tempatkan, fungsikan. Ya, Tuhan tempatkan, fungsikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau bagian seseorang jadi dokter misalnya, jadilah dokter. Kalau ada yang Tuhan tugaskan untuk memperlengkapi jemaat, perlengkapilah jemaat. Nah, kita belajar dari kisah ini, saudara. Ayat 4 dan yang kelima. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yang nangkep apa-apa. Yesus menampakkan diri lagi. Ya, setelah mereka gagal menangkap ikan. Mereka nggak dapat ikan seekor pun, padahal udah semalaman. Aneh ya, untuk nelayan profesional. Ini kan mereka profesional, nggak dapat apa-apa. Ya, di sini kita bisa melihat Yesus memang seringkali membuat dirinya dikenali oleh umatnya ketika mereka dalam kegagalan. Saudara, jangan kecil hati. Apabila kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, titik terendah Tuhan pakai untuk kita bisa semakin mengenal Dia. Seringkali kesulitan, penderitaan hidup bisa dipakai Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia, dan Tuhan bisa menampakkan dirinya, mewahyukan dirinya kepada kita. Justru saat kita di titik terendah, cari Tuhan, saudara ya. Apapun musim kehidupan kita, cari Tuhan. Pertanyaan saya di sini adalah, kok bisa mereka tidak tahu bahwa itu Yesus? Kok bisa mereka tuh nggak tahu bahwa itu Yesus? Ini misteri tubuh kebangkitan memangnya. Apakah bisa dikenali atau tidak? Kan mereka udah ngeliat 2 kali sebelumnya. Tapi bisa juga gini, cara berpikir mereka yang membuat mereka tidak mengenali Yesus.
Mereka memang udah ketemu 2 kali, ya. Tetapi mereka sekarang sudah tidak bergaul sama Yesus. Kita tidak tahu value-value dunia apa yang sudah masuk. Kebimbangan, kegundahan, kegelisahan pasti tetap ada dalam diri mereka. Cara berpikir mereka yang seakan membuat mereka ngeblok tidak mengenali Yesus. Yesus bicara, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus kan udah pernah bicara komunikasi sama mereka di 2 pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita nggak tahu nih, Yesus bisa mengubah suara atau gimana. Sebenarnya kan kisah ini mirip, saudara, dengan Lukas 24, di mana 2 orang murid, ya, Kleopas dan satu lagi yang tidak disebutkan namanya, berjalan menuju ke Emmaus. Di tengah jalan mereka bercakap-cakap dengan Yesus, nggak kenalin loh. Ya, saudara, di sini kita juga bisa melihat Tuhan tidak sejauh yang kita pikir. Kadangkala dalam penderitaan, dalam kesulitan, kita pikir, aduh Tuhan jauh banget. Murid-murid juga sama. Dalam kebimbangan, dalam kegalauan hidup mereka. Udah mau nangkep ikan, gak dapet lagi 1 malaman. Saudara, Tuhan gak sejauh dengan yang mereka pikir. Yesus tidak sejauh dengan yang mereka pikir. Ayat 6 dan yang ke-7 sekarang. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebahkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Saudara, perintah yang sama yang Yesus berikan kepada murid-murid ketika pertama kali ia memanggil mereka dalam Lukas 5. Saudara, kalau lihat scene ini persis dengan pemanggilan pertama di Lukas pasal yang ke-5. Saat itu mereka juga gak dapat ikan. Yesus datang, suruh menebahkan jala, mereka dapat banyak ikan. Dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Pada saat itu, sebuah scene yang sama, ya. Peristiwanya pun sama pada saat itu, ya. Mereka nggak dapat semalam-malaman. Perintah menebahkan jala ini bukan sekedar mujizat atau menunjukkan bahwa dia berkuasa, tetapi saudaraku, lebih dalam dari itu, ya. Lebih dalam dari itu, perintah ini menunjukkan bahwa ini perintah pewahyuan, peneguran kepada mereka, ya, untuk mengingatkan kepada mereka panggilan hidup mereka yang pertama. Bukankah mereka yang tadi saya katakan sudah diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia? Mereka mau kembali kepada kehidupan yang lama. Teguran datang, mereka tidak dapat ikan apa-apa, dan Tuhan mengulanginya lagi. Ya, tebahkan jalamu. Lalu mereka dapat ikan. Mereka semua yang di perahu itu, yang sudah terprovokasi Petrus, yang sudah berpikir, ayo kita mau balik lagi ke kehidupan yang lama yuk. Guru juga udah gak ada kok. Sekarang ketemu kita aja jarang-jarang. Kita tiap hari juga bingung nih mau ngapain. Yuk kita tangkap ikan lagi. Mereka ingat akan pemanggilan yang pertama. Mereka ingat akan kasih mula-mula, cinta mula-mula. Maka Petrus paling hancur hati, saudara, pasti, ya. Ya, Petrus hancur hati. Tetapi lihat, ya, Yohanes ini kerap kali paling cepat dalam mengenali gurunya, dalam mengenali Yesus, ya. Ini cepat sekali kalau Yohanes. Dia ini memang cerdas, saudara, ya, cerdas. Dia bilang sama Petrus, "Itu Tuhan." Nah, Petrus kan biasa kan, cepat bereaksi. Ya, Petrus itu selalu cepat bereaksi, bersemangat dalam menyambut Tuhan, ya. Tapi juga suka bereaksi yang salah, ya. Cepat bereaksi tapi suka bereaksi yang salah.
Pewahyuan akan pribadi Tuhan membangkitkan cinta mula-mula Petrus. Kecintaan Petrus kepada Yesus memang tidak perlu kita ragukan sedikit pun, saudara. Tapi saya mau melihat kisah ininya. Jangan saudara melihat kisah ini hanya dari mujizat kuasa, tapi lihat bagaimana Tuhan mewahyukan dirinya untuk membangkitkan cinta mula-mula. Saya tidak tahu apakah saudara masih punya cinta kepada Tuhan seperti ketika saudara pertama kali mengenal Dia atau menerima panggilannya. Seringkali peristiwa-peristiwa dalam hidup ini Tuhan hadirkan saudara ya, untuk kita kembali mengingat cintanya Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil kita. Ya, seringkali itu yang Tuhan kerjakan. Ya. Tetapi apakah kita bisa seperti Yohanes mengenali itu Tuhan? Jangan sampai peristiwa demi peristiwa datang, tapi kita ignore, kita tidak mengenali bahwa Tuhan mendatangkan peristiwa-peristiwa itu untuk membangkitkan cinta mula-mula kita. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jarak mereka nggak jauh saudara, 200 hasta kurang lebih 91 meter. Satu hasta itu 0,4572 meter ya kalau saya lihat di kamus. Mereka juga rindu ketemu Yesus. Mereka cepat datang kepada Yesus ya. Kita dapat melihat semua murid-muridnya mencintai Dia dan mengekspresikan cintanya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Petrus langsung nyemplung, bukan berarti yang gak nyemplung gak cinta sama Yesus saudara. Di sini kita bisa belajar apa ya. Coba saudara bayangkan lu, gimana kalau semua kayak Petrus nyemplung ke laut. Nah jadi konyol juga ya. Siapa yang bawa perahunya ke darat? Di sini kita bisa belajar mereka tidak saling menghakimi dan menganggap diri lebih rohani. Ekspresi cintanya setiap orang kepada Tuhan itu bisa beda. Kita jangan jadi alergi, kita jangan menyalahkan, kita jangan menghakimi orang yang ekspresi cintanya beda sama kita, saudara ya. Jangan. Kita harus bisa menerima ekspresi cinta orang lain juga. Kita juga nggak perlu meniru ekspresi cinta orang lain kepada Tuhan. Yang jelas Tuhan pasti bisa merasakan getaran hati saudara dan saya. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ketika mereka sampai ke darat, Yesus sudah mempersiapkan api dan arang. Kristus menjamu para murid. Yesus mau berfellowship dengan mereka. Yesus senang makan bersama dengan murid-muridnya. Ayat 10-11 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kan sudah ada ikan, kok Yesus suruh bawa ikan lagi? Kan Yesus sudah siapin. Saudara, bukan karena Yesus tidak mampu siapkan semuanya sendiri. Tetapi memang prinsipnya Yesus selalu ingin menjadikan murid-muridnya rekan dalam ladangnya. Ia ingin muridnya berpartisipasi, saudara ya. Bukannya Yesus nggak bisa siapin sendiri. Tapi Yesus selalu mau mengingatkan, kamu itu rekan buat aku. Kamu gak bisa cuma tungguin aku yang bekerja sendirian, yang melayani. Kamu harus ikut melayani, kata Tuhan. Ya. Jumlah ikan itu dihitung 153 besar-besar. Tentu jumlah itu jumlah yang sangat banyak, jauh lebih banyak dari mereka yang biasa bisa dapatkan. Mereka juga gak mungkin bisa habis semua. Ini cuma berapa orang? Cuma 10 orang. Gak mungkin bisa habis semua. Ya, mereka bisa jual ke pasar hasil tangkapan itu. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudara, ya seperti perjalanan ke Emmaus, ya.
yang dua orang murid itu mengenali Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Pada saat ini juga murid-murid mengenali itu Tuhan. Nggak ada yang berani tanya. Ya. Mereka sudah sadar bahwa itu Tuhan. Yesus nggak bikin jarak dengan murid-muridnya. Yesus makan bersama. Ini adalah perjamuan Tuhan. Ya. Ini adalah perjamuan Tuhan yang kerap kali Tuhan kerjakan. Seluruh hal, semua hal yang menghalangi mata rohani murid-murid sudah diangkat oleh Tuhan. Mereka mampu mengenali. Ayat ini ditutup dengan ini. Coba lihat. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, Yesus mengambil roti. Ini mengingatkan apa? Perjamuan Tuhan. Setiap kali kita makan, ada pesan Tuhan yang diberitakan. Kematian Kristus yang selalu kita ingat. Sejatinya kita sedang melakukan perjamuan Tuhan. Ini bukan soal agamawi, saudara. Ya, makanya ini juga dengan ikan juga nggak apa-apa. Dan saya percaya pada saat itu Yesus mengambil roti, pasti juga ia mengucap berkat. Dia mengucap syukur, mengucap berkat, saudara ya. Hal ini menunjukkan tubuh kebangkitan, ya, atau tubuh kemuliaan adalah tubuh yang bisa makan, sekalipun Kristus pasti nggak perlu makan. Tubuh kebangkitan itu benar adanya, bukan suatu rupa roh, tetapi tubuh yang dapat berinteraksi, dapat beraktivitas. Inilah tubuh yang nanti akan kita kenakan di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini saudara jangan berpikir ya, tubuh kita ini adalah satu-satu tubuh yang kita miliki. Nanti kalau kita sudah mati, hidup lagi tinggal roh kayak Casper yang melayang-layang. Enggak saudara, kita tetap akan diberikan tubuh kebangkitan. Sebuah tubuh yang baru saudaraku ya, yang bisa berinteraksi, yang bisa beraktivitas. Itu loh tubuh yang akan kita gunakan. Makanya Yesus bisa makan. Walaupun saya percaya Yesus tidak butuh makan ya. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa dia bisa makan dengan murid-muridnya. Melakukan perjamuan Tuhan adalah kebiasaan yang dilakukan Kristus. Dan tentunya ia mau murid-muridnya tetap melakukan hal ini. Dan memang hal tersebut dilakukan oleh jemaat mula-mula setiap hari. Memperingati kematian Tuhan, makan bersama, itu baik dilakukan oleh orang percaya. Ya. Bahkan saya encourage keluarga-keluarga sebisa mungkin Anda orang tua dan anak-anak makan bersama. Duduk satu meja. Ayah mulai mengajarkan firman Tuhan. Ada kematian Tuhan yang diingat oleh seluruh keluarga. Apapun yang saudara makan. Ketika saudara melakukan itu, saudara sejatinya sedang melakukan perjamuan Tuhan. Ya. Saudara sedang melakukan perjamuan Tuhan. So, saudara jangan kecil hati, jangan khawatir, jangan takut. Jangan berpikir bahwa setelah hidup ini satu tubuh yang saudara punya. Apalagi yang udah sakit-sakitan. Nanti kalau aku bangkit mendingan gak usah ada tubuh deh daripada sakit-sakitan lagi. No. Tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak bisa sakit, saudara. Ya, nanti saudara akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman dan percaya kami. Berikan kami anugerah-Mu untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu yang kami telah dengarkan. Dan jangan biarkan kami kehilangan cinta mula-mula kami dan kehilangan panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya rindu bertemu setiap saudara, khususnya saudara yang berdomisili di Jakarta, khususnya Jakarta Barat dan sekitarnya. Untuk kita beribadah di Wang Plaza. Ketik Google Map Wang Plaza. Setiap jam 10 pagi kita ada di sana. Ada sekolah minggu, ada ibadah youth juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.